Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 8. Sehabis berkata begitu, ia memutar kudanya dan mengajak Sapartinah meninggalkan pasukan berkuda. Kini perjalanan mereka mengarah ke timur. Si pemuda nampak merenung. Hatinya tak tentram, memikirkan perusuh yang memasuki istana kepatihan. Dia tak dapat menebak siapa orang itu. Kalau tadi mengira salah seorang kawanan rombongan penari, hanyalah karena pikiran selintas yang berkelebat dalam benaknya. Lambat laun setelah dipikirkan bolak-balik hatinya jadi bimbang. Tak lama kemudian perjalanan sampai ke kota. Itulah kota Yogyakarta. Nyonya, di sini banyak orang menjual pakaian, kata Pangeran Bumi Gede. Kita cari penginapan dulu, lalu beli 2 atau 3 perangkat pakaian. Pakaian Nyonya kelihatan banyak debunya. Juga pakaian Sanjaya. Alangkah enak dipandang mata sekiranya Nyonya mengenakan pakaian baru. Sapartinah memeriksa pakaiannya. Benar, pakaiannya kelihatan berdebu dan usang. Tetapi masa dia harus menerima pakaian pemberian orang? Ia ingin menolak, tiba-tiba si pemuda berkata lagi. Keadaan di kota jauh berlainan dengan di desa. Orang harus pandai merawat diri. Wajah seperti Nyonya, kuranglah pantas jika hanya mengenakan pakaian bahan murahan. Bukankah itu berarti menyia-nyiakan karunia Tuhan? Sapartinah terkejut mendengar ucapan itu. Tapi diam-diam ia senang mendapat pujian tentang kecantikannya, ia menundukkan kepala. Kemudian mengerling kepada si pemuda hati-hati. Ingin ia menyelidiki arah ucapan si pemuda. Tetapi ia tak mendapatkan kesan lain yang mencurigakan. Si pemuda benar-benar berkata dengan setulus hati. Karena kesan itulah ia menjadi tak enak sendiri, terus mencurigai kawan seperjalanan. Kudengar tadi kau seorang pangeran, ia mengalihkan pembicaraan. Tak pantas aku berjalan bersama seorang pangeran. Biarlah kami ditinggalkan di sini. Karena aku bisa mencari penghidupan dalam kota ini. Apa kata Nyonya? Si pemuda kaget. Kenapa Nyonya bisa mempunyai pikiran begitu? Apa Nyonya ingin melupakan dendam suami Nyonya? Diingatkan perkara suaminya. Sapartinah jadi lemah hati dan berkata menyerah. Aku seorang perempuan. Apa dayaku mau membalaskan dendam? Kurasa lebih baik aku memusatkan diri kepada ajaran dan pendidikan Sanjaya sebagai balas budi. Itu pun pendirian mulia. Tetapi bagaimana Nyonya sampai hati menyiksa arwah suami Nyonya di alam baka? Mengapa aku menyiksa dia? Sapartinah terkejut. Kita belum membalaskan dendamnya, jawab si pemuda. Karena itu berilah kesempatan padaku untuk membalaskan dendamnya atas nama Nyonya. Sekali pukul aku telah menebus 2 nyawa sekaligus. Mendengar alasan si pemuda masuk akal, Sapartinah kian tunduk. Air matanya berlinang untuk sesuatu perasaan tanpa alamat. Mendadak terdengarlah Sanjaya berseru-seru heran. Dengan menuding-nuding ia menyatakan rasa herannya melihat pemandangan yang baru dilihatnya pertama kali. Bu, apa itu? Sapartinah sendiri baru untuk pertama kali memasuki kota Yogyakarta. Banyak pemandangan baru yang masih asing baginya. Ia tak pandai menerangkan. Maka si pemuda menolong menerangkan keheranan si bocah dengan lancar dan cekatan. Sikapnya tak beda seperti kata-kata seorang ayah belaka. Kesan itu meluluhkan hati Sapartinah. Dia bersikap sopan kepadaku. Ternyata sayang juga kepada Sanjaya, baiklah aku bersikap mengimbangi. Apa salahnya aku bersikap demikian terhadap seorang pangeran, pikir Sapartinah. Pada zaman itu penduduk memandang sangat tinggi martabat orang-orang ningrat. Kalau ditimbang-timbang adalah suatu kebetulan belaka Sapartinah dapat berjalan berjajar dengan si pemuda. Sekiranya tidak ada peristiwa pusaka sakti, sekiranya wajah Sapartinah tidak cantik manis, sekiranya si pemuda tidak tertambat hatinya untuk melihatnya yang pertama kali, takkan mungkin terjadi pergaulan sebebas itu. Maka tatkala mereka menginap di sebuah penginapan mahal, Sapartinah diperlakukan sebagai istri seorang ningrat. Ia mendapat pelayanan-pelayanan luar biasa buat ukurannya. Maklumlah, semenjak bayi ia dilahirkan di alam pedusunan. Menjadi dewasa dan bersuamikan seorang penduduk biasa yang memilih hidup sebagai petani, ia biasa bekerja sendiri tanpa seorang pembantu pun. Tak heran ia malahan merasa tersiksa oleh pelayanan-pelayanan itu. Meskipun otaknya sederhana, tetapi ia mulai lagi menduga-duga, mengapa pangeran itu memperlakukan dirinya begitu baik. Meskipun alasan yang dikemukakan adalah masuk akal, samar-samar ia merasakan sesuatu. Perasaan samar-samar itu menggugah dan mengingatkan hatinya kepada suaminya yang sangat mencintainya. Ia merasa diri menjadi bagian hidup suaminya. Kini secara tiba-tiba direnggutkan oleh sesuatu nasib. Teringat akan cintanya kepada suaminya, berpura-puralah dia berbaring memeluk Sanjaya. Diam-diam ia menangis sedih sekali. Dalam pada itu, Pangeran Bumi Gede berangkat ke bagian kota yang ramai dengan membekal uang. Ia melihat penduduk kota masih saja merayakan hari penobatan raja.
Mereka berbelanja, berhias dan berbicara melebihi kebiasaannya. Gerak-geriknya halus dan menyenangkan hati. Pangeran Bumi Gede adalah seorang pangeran yang mempunyai cita-cita besar. Ia bersekutu dengan Patih Danureja II. Dengan sendirinya dalam hatinya memusuhi Sultan Hamengkubuwono II. Maksud persekutuan itu ialah untuk sesuatu tujuan tertentu. Pertama-tama ia melihat Patih Danureja berpengaruh besar dan luas. Kompeni Belanda berada di belakangnya. Kedua, ia mengagumi kecakapan Patih Danureja jika ia pandai menempelkan diri kepadanya, tak urung di kemudian hari akan kebagian rejeki. Dia sendiri seorang bupati daerah Bumi Gede. Tetapi ia ingin menjadi seorang bupati mancanegara seperti Raden Rangga Prawira Dirja III. Siapa tahu, malahan bisa diangkat menjadi pangeran penuh yang memerintah negara agung. Siapa tahu pula, bahwa oleh pengaruh Patih Danureja II dia bisa dicalonkan sebagai pengganti raja. Inilah cita-cita gilanya, tetapi mungkin pula terjadi. Sebab Patih Danureja II benar-benar lawan Sultan Hamengkubuwono II sampai ke bulu-bulunya. Dengan tenang dan rasa puas bangsawan itu berjalan menyusur tembok-tembok kota. Maklumlah, hari itu ia memperoleh tanda-tanda Sapartinah telah dapat dikuasainya, ia seorang bangsawan yang teliti dan halus sepak terjangnya. Gejolak hati sebenarnya tidaklah nampak dari penglihatan. Jika ia mempunyai tujuan, sepak terjangnya kian lembut. Perempuan sesederhana Sapartinah bagaimana dapat menebak maksud hatinya. Selagi ia melamunkan rencana-rencananya terhadap Sapartinah, mendadak didengarnya derap kuda. Ia tertarik dan menjadi heran. Bagaimana tidak? Jalan yang dilalui tidaklah cukup leluasa bagi seseorang yang berkuda. Lagi pula waktu itu banyak orang berjalan hilir mudik. Di tepi jalan pedagang-pedagang kain, makanan, dolanan dan pikulan-pikulan sayur. Lantas siapa orang itu? Mestinya salah seorang keluarga raja. Mendapat pikiran demikian cepat-cepat ia menepi. Tak usah dia lama menunggu, maka nampaklah seekor kuda berwarna putih melesat mendatangi. Kuda itu gagah, tegap dan cepat larinya, ia mengagumi kuda itu. Tetapi ia heran pula penunggangnya. Dia bukan anak seorang pangeran atau salah seorang keluarga raja. Melainkan seseorang yang mengenakan pakaian pendeta. Tampaknya seperti orang gila. Ia bercokol di atas pelana tanpa memegang kendali. Perawakan orangnya agak pendek, tapi tubuhnya berisi. Menyaksikan kuda lari demikian cepat tanpa dikendalikan, Pangeran Bumi Gede menjadi cemas juga. Tetapi ajaib. Meskipun berlari begitu liar, kuda itu tak pernah menyinggung orang. Pikulan-pikulan dilompatinya dengan gesit. Orang-orang yang tidak sempat menyibakkan diri dilintasi dengan teliti. Kuda itu seperti berlari di tengah lapang tiada rintangan. Larinya merdeka dan pandai menghindari rintangan-rintangan semacam orang bersilat. Pangeran Bumi Gede tak percaya, kalau kuda itu lari tanpa dikuasai penunggangnya. Karena itu tanpa sadar ia kagum dan heran. Bagus. Ia memuji penunggangnya. Kalau bukan seorang ahli bagaimana dia sanggup melintasi jalanan begini sesak dan kacau. Penunggang kuda itu tatkala hampir melintasi Pangeran Bumi Gede sekonyong-konyong menoleh. Pandang matanya tajam seperti lagi mengancam. Tak terasa tersiraplah darah Pangeran Bumi Gede. Ih, mengapa dia memandangku seperti itu? Pikirnya menggeridik. Sekonyong-konyong dari simpang jalan nampaklah dua kanak-kanak lari menyeberang jalan. Orang-orang menjerit kaget. Tak terkecuali Pangeran Bumi Gede, penunggang kuda lantas saja menarik kendali sambil menjejak punggung. Ia terloncat ke atas dengan berjumpalitan. Kudanya pun seperti ikut tertarik, ia terloncat dan melintasi kepala dua kanak-kanak itu tanpa menyinggung sehelai rambutnya. Tatkala kakinya turun ke jalan, si penunggang turun dari udara dan jatuh tepat di atas pelana. Pangeran Bumi Gede tercengang-cengang. Siapa dia? Ia menebak-nebak. Kenapa harus melarikan kudanya seperti setan? Karena itulah ia segera mempercepat jalannya. Ia ingin tahu ada apa. Dia seorang pemuda yang gesit dan tangkas. Sebentar saja ia dapat mengejar larinya kuda dengan jarak tetap. Tetapi orang-orang yang dilalui pada heran. Mereka mengira, dialah pemilik kuda yang sedang mengejar si pencuri. Pangeran Bumi Gede tak menghiraukannya. Perhatiannya terpusat kepada si penunggang kuda. Kalau aku belum mengetahui jelas siapa dia, biar aku berlari-lari sepanjang malam. Sayang, kalau seseorang sepandai itu berada di pihak raja. Dia harus dapat kutarik ke pihakku, pikirnya. Makin lama makin menggilalah lari si kuda putih. Ia jadi khawatir akan kehilangan jejak. Sekonyong-konyong di depan istana kepatihan kuda putih itu berhenti. Penunggangnya lantas saja melompati penjagaan dan menggempur penjaga-penjaga. Ih! Pangeran Bumi Gede terkejut. Mengapa memusuhi kepatihan? Apa dia yang bikin onar dalam istana kepatihan? Ia lantas berdiri menonton di pinggir jalan. Waktu itu si penunggang kuda menyerang penjaga-penjaga dengan cepat. Sebentar saja belasan orang penjaga jatuh berserakan di atas tanah, ia tak terkalahkan. Bahkan sekarang berdiri tegak menghadap gapura.
Berkata nyaring, "Hai kalian begundal-begundal Belanda. Inilah Hajar Karangpandan. Kalau kalian sakit hati kejarlah aku." Setelah berkata demikian ia melompati kudanya lagi dan melesat pergi. Penjaga-penjaga yang berada di dalam gapura membunyikan genta tanda bahaya. Tak lama kemudian sepasukan tentara berkuda keluar dari gapura memburu Hajar Karangpandan. Tetapi mereka tak dapat mengejarnya. Melihat bayangannya saja tidak sempat. Pangeran Bumi Gede berdiri tertegun menyaksikan kejadian itu. Hebat. Hebat orang itu, pikirnya. Ternyata dia benci kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Patih Danureja memang bersahabat dengan kompeni. Dan aku bersekutu dengan Patih Danureja. Bukanlah sekali 3 uang. Katanya di dalam hati. Ih, kalau aku kepergok orang itu, aku pun akan. Ia mendapat firasat buruk. Teringatlah dia akan Sapartinah. Maka cepat-cepat ia kembali ke penginapan. Lega hatinya saat melihat Sapartinah masih ada di dalam kamarnya. Keesokan harinya ia menyuruh Sapartinah berganti pakaian dan bersolek secara istri orang ningrat. Kemudian disewanya sebuah kereta. Ia khawatir terlihat oleh si penunggang kuda semalam. Siapa tahu orang itu mengganggu Sapartinah. Berusan bisa runyam nanti, pikirnya. Biarlah kuantarkan pulang dulu Sapartinah, katanya di dalam hati. Setelah beres ku cari orang itu. Sayang. Sungguh sayang jika orang itu terlepas dari tanganku. Kalau aku bersikap bijaksana pasti dia dapat kutarik ke pihakku. Memikir demikian hatinya tenteram kembali. Sapartinah dan Sanjaya dinaikkan ke dalam kereta tertutup. Dia tetap menunggang kuda mengamat-amati dari jauh. Sangaji. 7 tahun lewatlah sudah, tanpa cerita dan kisah. Tetapi pada suatu hari, di pinggiran kota Jakarta nampaklah seorang pemuda tanggung berumur 14 tahun duduk merenung-renung di tepi kali. Pandangnya tiada beralih dari permukaan air, seolah-olah hendak menempati dasarnya. Dialah Sangaji, anak Rukmini dan Made Tantre. 7 tahun yang lalu Rukmini minggat dari pondokan sewaktu Kodrat lagi menghubungi tangsi-tangsi kompeni Belanda hendak mencari pekerjaan. Jakarta bagi dia masih sangat asing. Kecuali pergaulan hidupnya juga bahasanya. Tetapi dia sudah bertekad. Dan kalau seseorang telah dibangkitkan tekadnya, ia tak akan ragu lagi untuk maju. 2 minggu lamanya dia hidup tak berketentuan. Tidurnya di teritisan rumah dan makannya diatur sehemat mungkin. Sebuah kalung emas yang masih dikenakan, dijual sejadi-jadinya. Dalam hati ia berdoa semoga kalung emas itu dapat menyambung umur sampai nasib buruk terkikis habis. Hati Rukmini sedih bukan main. Pada malam hari atau pada waktu-waktu senggang selalu saja dia teringat suaminya, rumah tangganya, kebahagiaannya, kampung halamannya dan anaknya seorang ini yang terpaksa pula harus menderita. Peristiwa begini belum pernah terlintas dalam pikirannya sewaktu masih hidup tenteram damai di desanya. Pada suatu malam ia tidur di teritisan rumah seorang haji. Sang haji dipeluknya erat-erat. Mendadak terdengarlah gerit pintu. Kagetlah dia, segera sang haji dipeluknya makin erat. Tampak seorang laki-laki keluar pintu dengan berjalan tertatih-tatih. Melihat Rukmini dan sang haji orang itu menegur, "Siapa kalian?" Rukmini belum pandai berbahasa Melayu. Karena gugupnya ia menjawab dalam bahasa Jawa. "Kulat yang keserakat." Secara kebetulan haji itu ternyata seseorang yang berasal dari Indramayu. Ia mengerti bahasa Jawa. Segera ia menegas minta keterangan dan Rukmini terpaksa mengisahkan riwayat perjalanannya. "Masya Allah, di dunia ini kenapa ada kejadian begitu?" Haji itu mengeluh dalam. "Mengapa di Jawa pun ada peristiwa semacam pembakaran kampung Cina?" Haji itu bernama Idris bin Lukman. Dia seorang yang berhati baik. Mendengar riwayat kesengsaraan Rukmini segera ia mengulurkan tangan. Ia bawa Rukmini masuk ke dalam rumahnya. Disediakan sebuah bilik. Dan semenjak malam itu Rukmini ikut padanya. 2 tahun kemudian Rukmini telah mempunyai simpanan uang agak lumayan jumlahnya. Hasil keringat sebagai pembantu rumah tangga Haji Idris, ia kini sudah dapat menyesuaikan diri dengan kampung halamannya yang baru. Timbullah keinginannya untuk mencoba hidup sendiri, ia menyewa sebuah rumah sederhana. Kemudian membuka warung makanan dan panganan masakan Jawa. Dapatlah dibayangkan betapa sibuknya ia mengatur perjuangan hidup ini. Masakan Jawa kala itu belum dikenal orang-orang Jakarta. Perjuangan hidupnya timbul tenggelam tak menentu, ia tetap gigih sampai 5 tahun lagi lewat tanpa suara. Sang haji tumbuh menjadi seorang laki-laki yang kuat tubuhnya dan cerdik. Gerak-geriknya cekatan, karena dibentuk alam penghidupan kota besar yang serba cepat. Kesibukannya sehari-hari belajar mengaji dan menjadi kuli kasar orang-orang Tionghoa di kota perdagangan. Pada hari itu ia lagi iseng, ia dolan keluar kota dengan membawa katapel dan pancing. "Kalau aku bisa membawa pulang beberapa ekor burung dan ikan, alangkah senang hati ibu," pikir sang haji. Tetapi ia gagal mencari burung. Terpaksa kini mencurahkan perhatiannya ke kali.
Tatkala pancingnya diturunkan ke kali, ia melihat sebuah lubang besar semacam terowongan yang menusuk dinding sungai. Dilihatnya terowongan itu. Ia berpikir tentang sarang ikan. Apa ini juga sarang ikan, pikirnya? Atau sarang kura-kura? Mendadak selagi ia sibuk berpikir, terdengarlah di kejauhan suara derap kuda. Tak lama kemudian derap-derap kuda yang lain. Lantas suara lengking trompet. Lantas suara genderang, disusul tembakan-tembakan senapan. Sang Haji terperanjat, ia lari mendaki gundukan tanah yang ada di depannya melihat ke jauh sana. Nampak debu tebal mengepul ke udara, lalu muncullah suatu pasukan kompeni. Berapa jumlah mereka tak dapatlah dia menghitung. Hanya kepala pasukan itu terdengar berteriak-teriak melepaskan aba-aba dan perintah. Pasukan itu lantas terpecah menjadi dua bagian, ke timur dan ke barat. Yang mengarah ke timur seregu serdadu berpakaian hijau. Yang mengarah ke barat berpakaian hitam lekam. Sang Haji tertarik hatinya. Rasa takutnya hilang. Tetapi karena serdadu-serdadu kerap kali melepaskan tembakan, ia lantas bertiarap dan terus mengintai. Tak lama kemudian barisan yang memecah menjadi dua bagian nampak teratur rapi. Terdengar suara trompet dari arah selatan. Muncullah kemudian beberapa barisan lagi yang dikepalai oleh seorang perwira bertubuh agak kegemuk-gemukan. Perwira itu berpakaian mentereng. Berjas tutup dengan bulu putih sebagai penutup leher. Dia mengenakan sebatang pedang di pinggang kiri. Barisan yang memecah diri menjadi dua bagian, mendadak berhenti. Mereka menunggu. Begitu pasukan yang datang dari arah selatan tiba, mereka menyerbu dengan cepat dan garang. Pertempuran segera terjadi. Pihak penyerang berjumlah lebih sedikit daripada yang mempertahankan diri. Meskipun berkesan gagah berani, tetapi lambat laun terdesak mundur. Tetapi dari arah belakang, datanglah lagi bala bantuan yang terdiri dari 3 pasukan besar. Mereka lantas saja datang menyerang. Kini jumlah mereka berimbang. Masing-masing pantang menyerah. Sekonyong-konyong terdengarlah bunyi genderang dan trompet riuh sekali. Mereka menyerang kemudian berteriak-teriak nyaring. Barisan menyibak. Gubernur Jenderal MRP Fuis datang. Mendengar teriakan itu, seluruh pertempuran berhenti dengan tiba-tiba. Mereka mengalihkan perhatian. Pandang mereka mengarah kepada suatu pasukan besar yang datang dengan perlahan-lahan. Sang Haji ikut mengalihkan perhatian. Dilihatnya pasukan itu sangat berwibawa. Nampak pula sehelai bendera raksasa berwarna merah putih biru berkibar-kibar ditiup angin. Lantas terdengar suara teriakan nyaring, serang. Gubernur Jenderal berkenan menyaksikan. Mendengar teriakan itu pasukan penyerang lantas saja mulai menyerbu. Pertempuran sengit berulang lagi. Debu mengepul ke udara menutup penglihatan. Pasukan penyerang kali ini nampak bersemangat. Mereka tak kenal takut lagi. Dengan semangat bertempur itu, mereka dapat mengacaukan lawannya. Panji-panji raksasa yang berada jauh di selatan, bergerak mendaki sebuah gundukan tinggi. Sang Haji yang bermata tajam mengarahkan penglihatannya ke atas gundukan. Di sana ia melihat seorang perwira tinggi perkasa duduk tenang-tenang di atas pelana kudanya. Perwira itu mengenakan pakaian baju perang yang dilapisi perisai. Kain lehernya ditebali oleh segulung kain putih. Lengan pergelangan tangan dihiasi penebal berwarna putih pula. Pada pinggangnya tergantung seleret pedang panjang, ia menumpahkan seluruh perhatiannya ke arah gelanggang pertempuran. Di sampingnya berdiri 2 regu kompeni yang siap menembak. Pedang-pedangnya terhunus pula. Tak lama kemudian keadaan gelanggang pertempuran berubah. Pasukan penyerang dipukul mundur. Perwira berkain leher putih yang memimpin serangan memutar kudanya dan lari mendaki bukit. Ia meloncat dari kudanya dan berteriak nyaring kepada Gubernur Jenderal Fuis. Musuh tak terkalahkan. Mereka terdiri dari pasukan 12 majikan. Gubernur Jenderal Fuis kelihatan tenang-tenang saja. Bawalah 200 serdadu darat. Pergilah ke balik gundukan itu. 200 pasukan berkuda pimpinan Kapten Du Orslag, suruhlah melarikan diri ke arah barat. Sisanya biar bertahan sebisa-bisanya. Tapi dengarkan. Jika kau mendengar bunyi tembakan 3 kali, kalian harus menyerbu berbareng. Katanya memberi perintah. Perwira muda itu lantas saja mengundurkan diri. Ia mencari Kapten Du Orslag dan menyampaikan perintah Gubernur Jenderal. Kemudian terjadilah suatu keributan. Pasukan penyerang ditarik mundur. Mereka lari berpencar seolah-olah kalah perang. Melihat itu pasukan 12 majikan bersorak gemuruh. Dengan pimpinan seorang kapten pula, mereka menyerbu. Kini mengarah ke gundukan tinggi di mana Gubernur Jenderal Fuis berada. Keruan saja pasukan pengawal Gubernur Jenderal gugup bukan main. Mereka lantas mempertahankan diri dengan dipimpin Mayor de Grote. Lindungi Gubernur Jenderal. Lainnya ikut menyerbu, perintahnya garang. Pertempuran kini menjadi seru sengit. Masing-masing berusaha mencapai tujuan. Pedang, golok, belati, pistol dan senapan mulai berbicara. Hawa pembunuhan mengaung-ngaung di sepanjang gelanggang.
Sang Haji tertegun menyaksikan pertempuran hebat itu. Hatinya ikut berkebat-kebit. Ia melihat suatu pertarungan simpang siur. Yang sebagian lari berpencar. Lainnya menyerang dan merangsek. Lainnya lagi saling bertubrukan. Sudah barang tentu pertempuran menimbulkan korban terlalu banyak. Mayat-mayat berserakan dan bertumpuk-tumpuk. Kuda-kuda yang kehilangan penunggang berlari-larian menubras-nubras sejadi-jadinya. Pasukan pengawal Gubernur Jenderal MRP Fuis ternyata didesak mundur. Mayor de Grote gugup. Secepat kilat ia datang menghadap Gubernur Jenderal Fuis. Pasukan pengawal tak sanggup bertahan, katanya. HM, sahut Gubernur Jenderal. Kenapa tak sanggup bertahan? Kalau berlagak mau mengambil kekuasaan VOC sudah tak mampu, bagaimana akan sanggup mengurusi tanah jajahan yang tersebar luas di bumi kepulauan ini? Hai, jangan sekali-kali lagi bilang sebagai seorang mayor gagah perkasa. Didamprat demikian Mayor de Grote berdiri gemeteran. Wajahnya terus berubah. Mendadak saja ia merampas pistol seorang serdadu dan menyerbu dengan menghunus pedangnya. Ia mengamuk seperti orang gila. Pedangnya berputaran seperti kitiran. Sebentar saja 3 orang musuh dirobohkan. Seregu barisan yang diserbu Mayor de Grote mundur ke barat. De Grote terus menyerang. Pistolnya kini mulai berbicara. Sepak terjangnya ini ditiru oleh serdadu-serdadunya. Mereka lantas menyerbu. Mendadak de Grote melihat sebuah panji-panji bertuliskan VOC berkibar-kibar di tengah-tengah barisan 12 majikan. Segera ia melompat dan menyerang. Dengan 9-10 tebasan pedang, ia berhasil merangsek maju. Panji-panji VOC kena dirampasnya. Ia gembira. Cepat-cepat ia mengundurkan diri sambil membawa panji-panji rampasan. Dia acungkan panji-panji itu di depan Gubernur Jenderal hendak mencari pujian. Sudah dapat kurampas? Apa sudah tiba saatnya kita melepaskan 3 kali tembakan tanda serbuan serentak, teriaknya. Bagus. Kau bisa merampas panji-panji VOC. Tetapi serbuan serentak belum tiba saatnya. Mereka belum lelah. De Grote jadi gelisah sendiri. Barisan lawan gusar menyaksikan panji-panji kebesarannya terampas. Selama malang melintang di seluruh kepulauan Nusantara belum pernah sekali juga terampas panji-panji kebesarannya. Itulah sebabnya mereka lantas saja menyerbu dengan gagah berani. Terdengar teriakan-teriakan mereka. Serbu! Tangkap hidup-hidup Fuis Jahanam! Barisan pengawal Gubernur Jenderal P. Fuis kian menipis. Mereka bertahan mati-matian. Mayor de Grote tertegun sambil menggenggam tongkat panji-panji erat-erat. Ia belum dapat mengambil keputusan tetap. Sekonyong-konyong dari arah timur muncullah seorang panglima dengan mengenakan pakaian perisai. Ia menjengkelit sepucuk senapan. Lantas menembak. Dan tiang panji-panji VOC yang digenggam Mayor de Grote patah berantakan. Bagus, seru Gubernur Jenderal P. Fuis. Sekali lagi si panglima itu menembak. Dan tiang bendera kebangsaan Belanda runtuh pula. Mayor de Grote kaget. Tetapi Gubernur Jenderal tak memperhatikan hal itu. Ia menegakkan kepala. Matanya mencoba menajamkan penglihatannya. Bagus. Penembak jitu. Siapa dia? Teriaknya nyaring. Berbareng dengan kata-kata pujian terdengar lagi ia menembak. 2 orang pengawal yang melindungi Gubernur Jenderal jatuh terjengkang tak bernapas. Mayor de Grote menggigil cemas. Apa kita lepaskan tembakan tanda serbuan serentak? Mayor de Grote berteriak. Sebentar lagi, sahut Gubernur Jenderal P. Fuis. Terdengar lagi tembakan bersuing. Gubernur Jenderal P. Fuis kaget. Kakinya kena tembakan dan peluru senapan orang itu menembus perut kuda. Serentak ia rubuh ke tanah. Kuda pun roboh setelah kedua kaki depannya meninju udara. Seluruh pasukan pengawal terkejut bukan kepalang. Mereka gusar bercampur cemas. Tetapi Gubernur Jenderal P. Fuis bangkit kembali. Kemudian memberi perintah, lepaskan tembakan 3 kali, kita menyerbu berbareng. Dengan perintah itu tembakan tanda serbuan dilepaskan ke udara. Dari balik gundukan dan dari arah barat muncullah 2 pasukan besar, pimpinan perwira Spelman dan Kapten Doorslag. Mereka menyerbu serempak dengan teriakan-teriakan dan tembakan-tembakan bergemuruh. Mayor de Grote yang memimpin pengawal Gubernur Jenderal lantas saja memberi aba-aba maju menyerang. Diserang dari 3 jurusan pasukan 12 majikan seketika jadi berantakan. Mereka tadi sedang menyerbu serentak. Kini mendadak didesak dan dirangsak dari samping. Keruan saja mereka keripuhan dan mundur sejadi-jadinya. Panglima yang mahir menembak yang berada di belakang pasukan penyerbu 12 majikan, lantas saja berteriak-teriak menghadang, jangan kacau. Bertahan dan serang. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Dia bahkan kena, diterjang mundur sampai kudanya berputar-putar berkisar dari tempatnya. Senapannya tak dapat digunakan lagi. Dia bagaikan sebuah perahu tanpa kemudi lagi dan mau tak mau terseret-seret arus. Lambat laun, ia terpisah.
Sisa pasukan 12 majikan telah lari berserabutan meninggalkan gelanggang. Tangkap dia, perintah Gubernur Jenderal Pevuis. Beberapa puluh serdadu berkuda lantas saja mengaburkan kudanya dan berbareng mendesak. Melihat gelagat buruk Panglima itu memutar kudanya dan lari mengarah ke gundukan Sangaji. Hebat Panglima itu. Sambil melarikan kudanya ia menembak. Tembakannya jitu tak pernah luput. Itulah sebabnya 7-8 serdadu pengejar jatuh terjungkal dari atas kudanya. Yang berada di belakangnya jadi terhalang. Mereka terpaksa menyibakkan kudanya dulu, baru mulai mengejar lagi. Dengan demikian Panglima itu dapat meloloskan diri. Sangaji kagum melihat sepak terjang Panglima itu. Pandang matanya tak pernah lepas daripadanya. Mendadak saja Panglima itu menelungkupi punggung kudanya. Ternyata ia kena tembakan berondongan dari kejauhan. Di kaki gundukan sebelah timur ia terpelanting dari kudanya dan jatuh terbanting di tanah. Tubuhnya terus bergulungan dan terbaring di depan Sangaji. Sangaji terperanjat. Tersentak oleh rasa kagumnya, ia menghampiri. Muka Panglima itu penuh debu. Dadanya berlepotan darah, ia terluka parah. Tetapi ia masih berusaha merangkak-rangkak sambil tangannya mencabut pedang. Tubuhnya bergoyang-goyang, matanya bersinar merah. Masih saja ia tampak garang. "Tolong ambilkan air," katanya ketika melihat Sangaji. Sangaji tertegun. Pikirannya bekerja. Mendadak teringatlah dia air sungai. Sangaji lantas lari menuruni gundukan menghampiri sungai. Setelah sampai di tepi sungai matanya celingukan mencari daun. Ia mendapat daun itik. Cepat-cepat ia menyenduk air dan dibawa hati-hati kepada Panglima itu. "Ini air sungai," katanya. Panglima itu tak mempedulikan. Air itu disambarnya dan terus diminum. Baru saja mulutnya menempel air, darah dari dadanya terkucur membasahi tangan. Lukanya benar-benar parah. Sedikit saja bergerak, darah terus menyemprotkan. Ia rubuh di tanah. Wajahnya pucat lesi, tetapi nampak gagah. Sangaji terperanjat. Tak tahu dia apa yang harus dilakukan. Ia hanya berjongkok mendekati. Tiba-tiba suatu pikiran menusuk benak. Cepat ia menanggalkan bajunya dan dibuatnya membebat luka Panglima itu. Panglima itu ternyata seorang Indo-Belanda. Namanya Willem Erbeveld. Ternyata dia salah seorang keturunan Peter Erbeveld yang berontak melawan kekuasaan VOC pada tahun 1721 dengan kawannya Kartadria. Beberapa saat kemudian, Willem menyenangkan mata. "Adik kecil, kau punya senjata bidik," katanya perlahan. "Punya. Tidak sempat." "Bagus. Ambilkan aku air lagi." Sangaji lari kembali ke kali. Ia memetik setangkai daun itik lagi dan menyenduk air dengan cepat. Setelah sampai, ia menolong meminumkan air. "Terima kasih, adik yang baik," bisik Willem. "Kau mengorbankan bajumu untuk lukaku." Willem kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam mata uang. Diulurkan mata uang itu kepada Sangaji. "Adik yang baik, terimalah uang ini untukmu." Sangaji menggelengkan kepala. "Aku tak dilarang menerima apapun juga sebagai balas jasa." "Siapa yang melarangmu?" "Ibu." Willem tercengang. Lalu tertawa terbahak-bahak. Tetapi justru dia tertawa darahnya menyemprot lagi. Berbareng dengan itu didengarnya derap kuda makin mendekat. "Adik," ia terkejut. "Mana senjata bidikmu?" Sangaji merogoh sapunya dan mengeluarkan katapelnya. Diangsurkan katapel itu ke Willem. Willem yang tadinya mengharapkan memperoleh senapan, menjadi lesu melihat katapel. Tetapi ia tertawa lebar. "Adik yang baik, aku mau bertempur. Bukan mencari burung." Sangaji bingung. Tak dapat ia menebak maksud orang itu. Willem lantas saja tertawa berkakakan. "Terima kasih, adik. Kau sudah berusaha memenuhi permintaanku. Tetapi maksudku senjata bidik ialah senapan. Bukan katapel." "Senapan? Aku tak punya," ujar Sangaji. Willem sadar akan kekeliruannya sendiri. Pikirnya, mana bisa seorang kanak-kanak mempunyai senapan? Dia bukan anak kompeni. Mendapat pertimbangan itu, dia tertawa lagi. "Ah, akulah yang salah. Sekarang minggir. Aku akan bertempur melawan mereka dengan pedang ini. Kau luka parah, tak bisa melawan mereka seorang diri. Kenapa tak sembunyi saja?" Willem heran oleh usul itu. "Di mana aku bisa bersembunyi?" Sekarang Sangaji yang terkejut. Ia menyapukan pandangannya. Tidak dilihatnya seonggok gerumbulan. Tiba-tiba dia teringat akan terowongan air di dalam sungai. Gagap ia berkata, "Di dalam tebing sungai kulihat ada sebuah terowongan. Mungkin goa, mungkin pula." Willem lantas saja bangkit. Ia harus mengambil keputusan cepat. Bertempur dalam keadaan luka, tanpa senjata pula adalah tidak mungkin. Lawan begitu banyak jumlahnya.
Satu-satunya yang harus dilakukan ialah bersembunyi. Baik. Kuserahkan nyawaku padamu, adik yang baik. Tunjukkan tempatnya. Dengan tertatih-tatih Willem menghampiri sungai. Sangaji membimbingnya dan segera menunjukkan terowongan tanah. Tanpa menimbang-nimbang lebih jauh, Willem lantas saja menceburkan diri ke dalam sungai dan berenang memasuki terowongan. Ternyata terowongan itu sebuah goa air. Di sana orang bisa bersembunyi semaunya dan selama mungkin tanpa gangguan, asalkan membawa makanan. Aku takkan menunjukkan pada siapapun, teriak Sangaji. Tatkala itu pasukan pengejar sudah hampir tiba di kaki gundukan. Sangaji cepat-cepat kembali ke atas gundukan dan bertiarap di atas tanah, ia pandai berlaku tenang. Seperti seseorang yang lagi mengintip suatu pertempuran tadi. Tak lama kemudian pasukan pengejar tiba di atas gundukan. Mayor de Grote yang memimpin pengejaran melihat Sangaji. Ia menarik kendali sambil bertanya kasar, "Hai bocah, kau lihat orang lari dengan kuda?" Serdadu-serdadu lainnya lantas datang mengepung. Sangaji nampak bergemetaran karena takut. "Iya, aku lihat." "Di mana?" Mereka berbaring menegas. "Ke sana," dia menuding ke utara. "Dia kena tembakan." Serdadu-serdadu itu sanksi. Mayor de Grote lantas memerintah serdadu-serdadunya. "Bawa kemari bocah itu." Sangaji digiring menghampiri Mayor de Grote. Ia telah mengambil suatu keputusan. "Biar aku dihajar, aku takkan menunjukkan tempatnya bersembunyi." Sangaji menatap ke Mayor de Grote dengan berani. Teringatlah dia, kalau perwira itulah yang memimpin pasukan pengawal gubernur jenderal di kaki gundukan. Dia pula lah yang berhasil merebut panji-panji VOC tetapi tiangnya lantas kena tembak panglima yang lagi bersembunyi. "Apa bilangnya bocah ini?" ia bertanya kepada serdadu-serdadunya dengan kasar. Dilihatnya sekitarnya. Di sebelah utara ia melihat seekor kuda tanpa penunggang lagi menggerumuti rumput. Lantas dia menuding sambil berkata keras, "Bukankah itu kudanya? Cari dia. Pasti ada di sekitar tempat ini." Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.